Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Rima Martiningsi dengan NIM 7211419196 dari Rombel Akuntansi B 2019 Universitas Negeri Semarang. Nah, jika pada minggu kemarin nih kita kan belajar tentang bab 6 tuh, maka pada minggu kali ini kita akan melanjutkan materi bab 7 yaitu tentang pengembangan sistem. Nah, dalam pengembangan sistem ini ada 11 poin pentingnya, akan kita bahas satu persatu, yaitu ada pendekatan sistem, siklus hidup pengembang sistem, SDLC tradisional, prototyping, pengembang aplikasi cepat, pengembang birokrasi, manajemen proyek, mengestimasi biaya proyek, desain ulang proses bisnis, menempatkan teknik pemodelan tersebut dalam perspektif, serta pemodelan proses. Untuk yang pertama ada pendekatan sistem. Nah, pada akhir tahun 1960 sampai awal tahun 1970 itu para pencari solusi dalam mengatasi segala masalah itu minatnya itu semakin tinggi. Kemudian para ilmu manajemen beserta spesialis informasi itu berusaha untuk mencari bagaimana sih cara mengatasi masalah secara otomatis gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, kemudian muncul tentang kerangka kerja yang dapat mengatasi masalah secara efektif dan juga efisien, di mana ini disebut juga dengan pendekatan sistem. Nah, di dalam pendekatan sistem itu sendiri ada 3 upaya, ada upaya persiapan, upaya definisi, serta upaya solusi. Nah, dalam upaya persiapan ini ada 3 langkah yang harus dilakukan secara berurutan. Untuk yang pertama ada melihat perusahaan sebagai suatu sistem, yang kedua mengenal sistem lingkungan, serta mengidentifikasi subsistem perusahaan. Untuk yang pertama ada melihat perusahaan sebagai suatu sistem. Nah, maksudnya di sini adalah kita memandang bahwa perusahaan itu sebagai suatu subsistem gitu, sebagai suatu sistem gitu maksud saya. Nah, ini bisa dilihat pada pembahasan kita pada minggu lalu, yang minggu kedua tentang bab 2 yaitu tentang sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Nah, di situ kita memandang bahwa perusahaan itu sebagai suatu sistem gitu. Kemudian mengenal sistem lingkungan. Nah, sistem lingkungan itu memiliki pengaruh yang besar terhadap perusahaan kita sendiri, sehingga kita harus mengenali gimana sih sistem lingkungan kita gitu. Kemudian yang ketiga ada mengidentifikasi subsistem perusahaan. Nah, subsistem perusahaan ini di sini saya mengambil contoh yang paling mudah yaitu tentang manajer, di mana bentuk subsistem dalam manajer itu berupa area-area bisnis, dan area-area bisnis ini merupakan salah satu contoh subsistem yang terpisah. Kemudian ada upaya yang kedua, ada upaya definisi. Nah, di sini maksudnya adalah tentang apa yang menjadi pemicu masalah gitu. Nah, di sini itu memberikan instruksi tentang sinyal itu membuat keadaan itu menjadi lebih buruk atau lebih baik gitu dari apa yang telah kita rencanakan sebelumnya. Nah, dalam upaya definisi ini ada 2 langkah yang bisa kita lakukan, ada melanjutkan tingkat sistem ke tingkat subsistem serta menganalisis bagian sistem dalam urutan tertentu. Yang terakhir ada upaya solusi. Nah, upaya solusi ini merupakan tentang bagaimana kita mengambil suatu pertimbangan dan alternatif pilihan gitu. Nah, upaya solusi ini memegang langkah yang paling banyak, ada mengidentifikasi solusi alternatif, pengetahuan solusi alternatif, memilih solusi terbaik, mengimplementasikan solusi, serta menindaklanjuti untuk memastikan keefektifan solusi. Yang kedua ada siklus pengembang sistem. Nah, siklus pengembang sistem ini disingkat juga dengan SDLC atau System Development Life Cycle. Nah, metodologi itu apa? Metodologi itu merupakan sebuah cara yang direkomendasikan tentang apa yang harus kita lakukan gitu, tentang bagaimana mengatasi suatu masalah-masalah gitu. Nah, itu disebut juga dengan pendekatan sistem. Nah, kemudian apa sih yang disebut dengan siklus pengembangan sistem gitu? Jadi siklus pengembangan sistem itu merupakan aplikasi dari pendekatan sistem bagi pengembangan suatu sistem informasi. Di sini selanjutnya ada tentang SDLC tradisional. Itu merupakan salah satu contoh dari siklus pengembang sistem, di mana tidak diperlukan waktu yang lama bagi seorang pengembang informasi untuk mengetahui langkah-langkah apa aja sih yang harus dilakukan untuk mengembangkan sistem gitu. Nah, dalam mengembangkan sistem itu ada tahapan-tahapan yang ada perencanaan, analisis, desain, kemudian penggunaan. Yang selanjutnya ada prototyping. Sebelum kita tahu tentang apa sih itu prototyping gitu, kita harus tahu dulu tentang prototype itu apa sendiri gitu. Jadi prototype itu merupakan satu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan juga calon pengguna tentang bagaimana sistem akan berfungsi dalam bentuk yang telah selesai. Nah, di dalam proses ini disebut juga dengan prototyping. Dalam prototyping ini kita akan membahas tentang jenis-jenis prototype, kemudian daya tarik prototype, serta potensi kesulitan prototype. Untuk yang pertama ada jenis-jenis prototype.
Jadi prototipe itu jenisnya ada dua, ada prototipe evolusioner serta prototipe persyaratan. Untuk yang pertama ada prototipe evolusioner atau evolutionary prototype. Ini merupakan suatu prototipe yang dirancang dengan sedemikian rupa sesempurna mungkin untuk memiliki seluruh fungsi-fungsi nilai-nilai yang fungsional gitu. Kemudian ada prototipe persyaratan, di mana di sini mendefinisikan tentang persyaratan fungsionalitas, di mana ketika seorang calon pengguna itu tidak paham tentang apa yang diinginkan gitu. Kemudian apa sih yang menjadi daya tarik prototipe gitu sehingga banyak orang yang menggunakan gitu. Nah di sini daya tarik prototipe itu ada 4, ada membuatnya komunikasi antara pengembang dan pengguna. Yang kedua ada pengembang dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik. Yang ketiga, pengembang dan pengguna menghabiskan waktu dan usaha lebih sedikit. Yang keempat, implementasi menjadi lebih mudah, jadi lebih ekonomis gitu. Nah, di balik daya tarik yang ditawarkan oleh prototipe itu sendiri, terdapat potensi kesulitannya nih. Ada terburu-buru dalam menyerahkan prototipe dapat menyebabkan diingini jalan pintas. Kemudian pengguna dapat terlalu gembira. Kemudian prototipe evolusioner bisa jadi tidak terlalu efisien. Kemudian kemungkinan tidak mencerminkan teknik desain yang baik. Yang selanjutnya ada pengembang aplikasi cepat. Jadi ini hampir sama dengan prototipe itu sendiri atau prototipe itu yang prosesnya tadi ya. Jadi pengembang aplikasi cepat atau RAD atau yang disebut juga dengan Rapid Application Development itu merupakan suatu metodologi yang memiliki tujuan yang sama dengan prototipe ini. Tetapi RAD ini lebih unggul, di mana di sini dapat memberikan respon lebih cepat atas kebutuhan pengguna serta cangkupannya itu lebih luas daripada prototipe itu sendiri. Nah, pengembang aplikasi cepat atau RAD ini memiliki 4 unsur. Yang pertama ada manajemen, khususnya manajemen puncak, kemudian orang, metodologi, serta alat. Kemudian ada pengembang berfase. Pengembang berfase itu disebut juga dengan test development, di mana di sini itu merupakan suatu sistem pemodelan yang memiliki 5 tahapan. Ada investigasi awal, analisis, desain, konstruksi awal, serta konstruksi akhir. Untuk yang pertama ada investigasi awal. Para pengembang termasuk pengguna dan spesialis informasi melakukan analisis usaha dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk mengetahui sistem-sistem yang ada dalam perusahaan itu sendiri serta mengetahui apa sih masalah yang ada dalam sistem itu gitu. Kemudian ada analisis, pengembang menganalisis persyaratan fungsional pengguna untuk masing-masing modul, kemudian didokumentasikan dalam model akses data, kemudian model proses, model objek gitu. Kemudian yang ketiga ada desain. Pengembang merancang komponen antarmuka dengan sistem lain untuk setiap modul yang kemudian didokumentasikan dalam berbagai teknik pemodelan. Kemudian ada konstruksi awal. Pengembang membuat dan menguji perangkat lunak dan data setiap modul sistem. Yang terakhir ada konstruksi akhir. Perangkat lunak modul diintegrasikan untuk membentuk sistem yang lengkap. Kemudian ada fase modul. Nah, di dalam fase modul ini memiliki 3 modul utama, ada pembuat laporan, basis data, serta antarmuka web. Kemudian ada desain ulang proses bisnis. Nah, desain ulang proses bisnis ini disebut juga dengan BPR. Nah, BPR itu apa Kak? BPR itu singkatan dari Business Process Redesign. Jadi mendesain ulang gitu. Nah, dalam BPR ini terdapat 4 langkah, 4 tahapan. Ada inisiasi strategi proyek BPR, rekayasa terbalik, rekayasa ulang, serta pemilihan komponen BPR. Untuk yang pertama ada inisiasi strategi proyek BPR. Nah, BPR itu memiliki potensi pengaruh dramatis pada perusahaan dan operasinya hingga proyek-proyek. Kemudian ada rekayasa terbalik, di mana rekayasa terbalik ini terbentuk dari intelijen bisnis. Kemudian ada rekayasa ulang, merupakan merancang ulang sebuah sistem seluruhnya dengan tujuan mengubah fungsinya. Jadi di sini itu berusaha untuk mendesain ulang gitu. Kemudian ya tadi di rekayasa terbalik itu biasanya perusahaan itu berusaha untuk mendapatkan barang yang lebih baik dari pesaing-pesaingnya gitu. Dengan cara gimana? Dengan cara membeli produk dari pesaing kemudian membongkarnya untuk mengetahui bagaimana sistem tersebut bekerja gitu. Kemudian yang terakhir ada pemilihan komponen BPR. Komponen BPR dapat diterapkan secara terpisah maupun tergabung berdasarkan pada tingkat kemungkinannya untuk dicari. Kemudian ada menempatkan SDLC tradisional, prototyping, RAD, pengembangan berfase, dan BPR dalam perspektif. SDLC tradisional, prototyping, serta RAD, BPR merupakan metodologi. Kemudian prototyping itu merupakan bentuk singkatan dari peningkatan sistem yang berfokus pada definisi dan pemenuhan kebutuhan pengguna. Kemudian RAD merupakan suatu pendekatan alternatif terhadap fase-fase desain dan juga implementasi SDLC. Kemudian ada pengembangan berfase menggunakan SDLC tradisional sebagai kerangka kerja dasar dan menerapkannya pada sebuah proyek.
Kemudian ada alat pengembangan sistem. Nah, pendekatan sistem dan berbagai siklus pengembangan sistem itu merupakan suatu metodologi, cara-cara yang bisa direkomendasikan dalam mencatat segala permasalahan dalam sistem. Kemudian pemodelan proses. Nah, pemodelan proses pertama kali dilakukan dengan menggunakan diagram alur atau flowchart. Isu Organization for Standardization menciptakan standar untuk bentuk simbol flowchart memastikan penggunaannya di seluruh dunia. Nah, dalam pemodelan proses ini kita akan membahas tentang diagram arus data, kemudian kasus penggunaan, panduan kasus penggunaan, serta kapan menggunakan diagram arus data dan kasus penggunaan itu sendiri. Oke, yang pertama ada diagram arus data. Ini merupakan suatu penyajian data secara grafik dengan terdapat 4 unsur. Ada arus data, penyimpanan, kemudian proses, serta unsur-unsur lingkungan. Nah, dalam diagram arus data ini ada beberapa yang akan kita bahas nih. Ada unsur lingkungan, di mana unsur lingkungan itu memberikan input data kepada sistem dan menerima output data dari sistem. Jadi dari masuk ke sistem, kemudian keluar juga dari sistem gitu. Kemudian ada proses, merupakan sesuatu kegiatan yang mengubah input menjadi output. Kemudian arus data terdiri atas kumpulan unsur data yang berhubungan secara logis, yang bergerak dari satu titik atau proses ke titik atau proses yang lain. Kemudian ada penyimpanan data. Dalam terminologi DFD, penyimpanan data adalah gudang data. Kemudian diagram arus data bertingkat. Tambahan DFD dapat digunakan untuk menghasilkan dokumentasi dengan tingkat yang lebih ringkas dan juga lebih rinci. Kemudian ada diagram konteks, menempatkan sistem dalam suatu konteks jaringan. Diagram nomor N mendokumentasikan suatu proses dari sebuah DFD dengan tingkat detail yang lebih besar. Yang selanjutnya adalah berapa banyak detail yang harus ditampilkan. Nah, dalam aturan umum itu memutuskan sebanyak DFD itu membatasi satu DFD menjadi tidak lebih dari 6 hingga 8 proses serta menggunakan alat lain untuk mendokumentasikan tingkat detail yang paling rendah. Yang selanjutnya adalah tentang kasus penggunaan. Kasus penggunaan itu apa sih, Kak? Jadi kasus penggunaan itu merupakan suatu uraian naratif yang biasanya itu berupa dialog-dialog antara sistem primer dan juga sistem sekunder. Kemudian panduan kasus penggunaan itu seperti panduan tentang bagaimana sih penggunaannya gitu, tentang langkah-langkahnya menggunakan gitu. Kemudian kapan menggunakan diagram arus data dan kasus penggunaan, yaitu pada saat proses investigasi awal serta analisis dari metodologi pertumbuhan berfase. Dan selanjutnya adalah tentang manajemen proyek. Nah, dalam manajemen proyek ini ada 4 langkah, ada steering committee, kepemimpinan proyek, mekanisme manajemen proyek, serta dukungan web bagi manajemen proyek. Untuk yang pertama ada steering committee. Ketika sebuah perusahaan membentuk satu steering committee dengan tujuan untuk mengarahkan penggunaan sumber daya komputasi perusahaan, maka nama steering committee akan digunakan. Kemudian yang kedua, kepemimpinan proyek. Steering committee jarang ikut terlibat langsung dengan detail pekerjaan. Yang ketiga, mekanisme manajemen proyek. Dasar dari manajemen proyek adalah rencana proyek yang dibuat selama tahap investigasi awal ketika metodologi pengembangan berfase diikuti. Yang keempat, ada dukungan web bagi manajemen proyek. Selain sistem manajemen proyek berbasis Prime Linux seperti Microsoft Project, dukungan juga dapat diperoleh dari internet. Nah, yang terakhir ada mengestimasi biaya proyek. Nah, kita masih perlukan bagaimana sih langkah-langkah dalam pengestimasian biaya proyek gitu. Di sini kita mengira gitu. Nah, dalam mengestimasi biaya proyek itu ada 3 langkah. Ada ilmu pengestimasian biaya, di mana di sini kebutuhan sumber daya mencantumkan sumber daya tertentu yang akan dibutuhkan dan berapa jumlahnya. Yang kedua ada alat dan teknis analisis biaya, teknisnya dengan estimasi analogia dan estimasi dari bawah ke atas. Dan suatu sumber bagi alat terkomputerisasi adalah www.construct.com. Kemudian yang terakhir adalah output pengestimasian biaya. Estimasi biaya dibuat untuk seluruh sumber daya yang dibebankan ke proyek dan biasanya dinyatakan dalam unit keuangan yang berlaku. Nah, sekian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya ilmunya buat kalian. Jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa di like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.